Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis tujuan pendidikan. Saya, Zerlinda Diva Vergiolanda, dengan nomor NPM 2086206029. Saya, Mita Durosalina dengan nomor NPM 2086206008. Saya, Maya Riswana dengan nomor NPM 208620606071. Saya, Dani Cahyaning Tias dengan nomor NPM 2086206065. Saya, Maya Riswana dengan nomor NPM 2086206071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini, dalam dunia pendidikan dikenal beberapa jenis tujuan, baik tujuan jangka panjang, tujuan umum, dan tujuan yang secara hierarki dikenal dengan jenjang tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada tujuan institusional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Yang keempat ada tujuan pengajaran umum. Yang kelima ada tujuan pengajaran khusus. Akan menjelaskan pengertian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah suatu tujuan pendidikan suatu bangsa, dan bagi bangsa Indonesia tujuan ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan ini merupakan pendidikan dari suatu jenjang, jalur, dan jenis pendidikan tertentu, seperti halnya jenjang pendidikan sekolah dasar mempunyai tujuan pendidikan tersendiri yang berbeda dengan tujuan pendidikan di SMP dan seterusnya. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan yang berhubungan dengan setiap bidang studi, dalam arti rumusan tujuan kurikuler adalah rumusan tujuan yang diharapkan tercapai setelah siswa mempelajari bidang studi yang bersangkutan. Saya, Dani Cahyaning Tias dengan nomor NPM 2086206065. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu tujuan pengajaran umum. Penjabaran dari tujuan kurikuler yang ditinjau dari cakupan materinya merupakan suatu tujuan untuk tujuan suatu pokok bahasa tertentu. Yang kelima yaitu tujuan pengajaran khusus. Dirumuskan dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama merupakan penjabaran tujuan pengajaran umum. Yang kedua merupakan indikator terpilih dari tujuan pengajaran umum. Yang ketiga dirumuskan sebagai hasil belajar. Yang keempat memakai istilah-istilah. Dan yang kelima spesifik. Saya, Zerlinda Diva Vergiolanda dengan nomor NPM 208620606029. Saya di sini akan menjelaskan klasifikasi tujuan pendidikan atas 3 domain atau kawasan yang menurut Benjamin S. Bloom, yaitu yang pertama domain kognitif, yang kedua domain afektif, yang ketiga domain psikomotor. Domain kognitif yaitu tujuan pengajaran yang berhubungan dengan penalaran dibagi atas 6 tingkat tujuan atau kemampuan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Saya, Mita Durosalina dengan nomor NPM 2086206008. Di sini saya akan menerangkan mengenai domain afektif. Domain afektif berhubungan dengan sikap, nilai, interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Domain afektif ada 5 tingkatan, dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu pertama, kemampuan menerima, yang kedua, kemampuan menanggapi, yang ketiga, berkeyakinan, yang keempat, penerapan karya, yang kelima, ketekunan dan ketelitian. C. Domain psikomotor. Domain psikomotor adalah domain yang mencakup tujuan atau kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan yang bersifat motorik. Adapun tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kesiapan untuk melakukan suatu tindakan atau set. Yang ketiga, respon terbimbing bersifat memadukan. Yang keempat, mekanisme. Yang kelima, reaksi kompleks. Yang keenam, adaptasi. Yang ketujuh, originasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.